Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berkesempatan untuk melakukan presentasi proposal penelitian secara visual. Dan tak lupa kita ucapkan selawat dan salam kepada Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke alam gelap gulita ke alam terang benderang. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hamidah Suryani MPD dan Ibu Nur Hijrah SPD MPD selaku metodologi penelitian. Adapun pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang dimana saya sendiri adalah Rani Hafizah Soleha MK NIM 1928040008 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 01. Adapun judul yang saya angkat pada hari ini adalah analisis kepuasan customer pada usaha Nur Alisa Modiste Makassar. Selanjutnya adalah latar belakang. Nah, latar belakang dari usaha Modiste Nur Alisa yaitu penyedia usaha dan penerimaan jasa usaha mempunyai hubungan yang erat dalam terbentuknya sebuah proses pelayanan dalam bidang jasa proses produksi jahit pada Modiste ini melibatkan customer yang secara terus-menerus dari tahap pengambilan ukuran hingga tanggapan hasil yang jadi busananya. Dari kualitas jasa yang diberikan Nur Alisa Modiste dapat dinilai pelanggan yang secara langsung. Rasa bahagia dan puas dalam diri pelanggan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah pengembangan bisnis usaha. Salah satu caranya untuk mengetahui kepuasan pelanggan terhadap suatu industri adalah dengan memperoleh data dari setiap pelanggan Modiste yang akan disurvei. Permasalahan yang diurai dari hal tersebut yaitu adalah tingkat kepuasan pelanggan pada kualitas produk maupun jasa yang diberikan pelaku usaha Modiste belum kita ketahui, sehingga diperlunya melakukan penelitian tentang analisis kepuasan customer pada usaha Nur Alisa Modiste Makassar. Berdasarkan uraian latar belakang masalah seperti yang saya sebut tadi ialah dalam penelitian ini mempermasalahkan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu pertama, bagaimana tingkat harapan konsumen atas kualitas Nur Alisa Modiste Makassar. Kedua adalah bagaimana tingkat kinerja kualitas penelayanan Nur Alisa Modiste Makassar. Yang ketiga adalah bagaimana tingkat kepuasan konsumen terhadap hasil produk Modiste Nur Alisa Makassar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertama adalah tingkat harapan atas kualitas pelayanan Nur Alisa Modiste Makassar. Yang kedua adalah tingkat kinerja kualitas pelayanan Nur Alisa Modiste Makassar. Dan ketiga adalah tingkat kepuasan konsumen terhadap hasil produk Modiste Nur Alisa Makassar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu yang pertama adalah secara akademik dapat berguna sebagai referensi untuk memahami kepuasan konsumen. Yang kedua adalah secara praktis, di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dari informasi bagi Nur Alisa Modiste untuk merumuskan kembali kebijakan yang berhubungan dengan strategi pemasaran. Selanjutnya yang kita bahas adalah bab 2, di mana ada pun landasan teori. Yang pertama, pengertian dari kualitas pelayanan. Kualitas sendiri ialah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk dan jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi ataupun melebihi harapan. Menurut pendapat Betts dan Dennis yang dikutip oleh Digiptono tahun 2000 halaman 57. Dan kemudian menurut Kevin ada lima macam perspektif, yaitu pengertian tentang kualitas yang berkembang selama ini, yang meliputi pertama adalah transcendental approach, yang dimana kualitas yang dapat dirasakan ataupun diketahui tetapi sulit definisikan dan dioperasikan. Yang kedua adalah product based approach, yang dimana pendekatan ini menganggap bahwa kualitas merupakan karakteristik ataupun atribut yang dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur. Yang ketiga adalah terdapat unsur based approach, yang dimana kualitas tergantung pada orang yang memandangnya, sehingga produk yang paling memuaskan atau preferensi seseorang merupakan produk yang berkualitas tinggi.
Yang keempat, terdapat manufacturing based approach. Pendekatan ini berfokus pada penyesuaian verifikasi yang berkembang secara internal, yang terkadang didorong oleh tujuan peningkatan atau produktivitas yang meningkatkan biaya dan kualitas yang ditentukan oleh sudut pandang perusahaan, bukan pelanggan yang menggunakannya. Yang terakhir adalah value based approach, di mana pendekatan ini berdasarkan pemikiran bahwa kualitas dapat dilihat dari segi nilai dan harga. Pendekatan ini memperhatikan trade-off, antaranya adalah kinerja dan harga. Kemudian dari definisi lain bahwa kualitas ataupun pelayanan prima merupakan pelayanan yang sebaik mungkin kepada para pelanggan, sehingga pelanggan menjadi merasa puas. Selanjutnya yang kita bahas adalah kriteria pelayanan prima, di mana pelayanan yang terdapat masyarakat yang mempunyai sejumlah kriteria sebagai berikut, yaitu pertama, reliability, yaitu kemampuan untuk memberikan jasa secara akurat sesuai dengan dijanjikan. Yang kedua adalah responsiveness, yang dimana cepat tanggap, kemampuan yang manajemen yang perusahaan untuk membantu kolega dan pelanggan menyediakan jasa dengan cepat sesuai dengan keinginan mereka. Yang ketiga adalah unsur yang dimana pengetahuan dan kemampuan manajemen perusahaan untuk melayani dengan rasa percaya diri. Yang keempat adalah empati, yaitu perusahaan harus memberikan perhatian secara individual kepada kolega dan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengerti kebutuhan mereka. Yang kelima adalah tangible atau kasat mata, yang bersifat fasilitas fisik, peralatan, personal yang terlibat dalam pelayanan perusahaan harus dapat disesuaikan oleh pelanggan. Nah, kemudian ada 4 faktor yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan kolega dan pelanggan. Yang keempat adalah faktor tersebut sebagai berikut, yaitu pertama, people, yaitu dimana meliputi seluruh orang manajemen perusahaan yang terlibat dalam proses pelayanan jasa yang diberikan. Interaksi antara karyawan dengan pelanggan akan mempengaruhi tingkat kepuasan para pelanggan. Suasana layanan positif dan akan cenderung memuaskan pelanggan. Sebaliknya, jika suasana layanan buruk tidak akan memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Nah, suasana layanan tersebut antara lain yaitu penampilan para karyawan, kesulitan pekerjaan, keramahan karyawan, dan kesopanan. Yang kedua adalah physical evidence, yang dimana bukti fisik yang diberikan atas jasa pelayanan. Bukti ini meliputi fasilitas fisik, ada seperti gudang, ruang tunggu, fasilitas kantin, taman, ataupun kenyamanan ruangan, dan area parkir dan keamanan. Kemudian ketiga adalah proses, tahap pemberian layanan kepada masyarakat. Nah, proses yang pelayanan yang tidak berbelit-belit cenderung memuaskan masyarakat ataupun konsumen. Sebaliknya, proses layanan yang terlalu lama akan menimbulkan ketidakpuasan oleh konsumen. Kemudian yang keempat adalah locations, ataupun tempat yang disediakannya jasa bagi konsumen. Lokasi yang strategi cenderung diminati oleh kolega dan pelanggan. Lokasi dikatakan strategis jika mudah dijangkau, memiliki lahan parkir yang memadai, serta keamanannya terjamin. Baik, selanjutnya yaitu kita bahas adalah prinsip pelayanan prima. Ada tiga prinsip pelayanan prima, yaitu A, yang dimana pertama adalah perusahaan harus memberikan intense perhatian yang tidak terbagi. Yang kedua adalah perusahaan harus menyajikan attitude yang benar. Ketiga adalah perusahaan yang melakukan action ataupun tindakan sesuai dengan harapan pelanggan. Nah, yang pertama adalah pelayanan prima berdasarkan konsep attitude, yaitu mendengar dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para pelanggan. Yang kedua adalah mengamati dan menghargai penyaku para pelanggan. Yang ketiga adalah mencurahkan perhatian penuh kepada para pelanggan. Adapun selanjutnya adalah pelayanan berdasarkan konsep attitude ataupun sikap. Meliputi ada 3, yaitu melayani pelanggan berdasarkan penempatan dan sopan dan serasi. Yang kedua adalah pelanggan dengan pemikiran positif, sehat, dan logis. Yang ketiga adalah melayani pelanggan dengan sikap menghargai. Selanjutnya, pelayanan berdasarkan konsep action ataupun tindakan, meliputi 5 prinsip. Yang pertama adalah mencatat step pemesanan para pelanggan. Yang kedua adalah catatan
kebutuhan para pelanggan. Yang ketiga adalah menegaskan kebutuhan para pelanggan. Yang keempat adalah mewujudkan kebutuhan para pelanggan. Yang terakhir adalah menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan mau kembali lagi. Kemudian yang kita bahas adalah ditinjau dari kualitas produk. Kualitas produk ataupun produk quality adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsi yang meliputi daya tahap keandalan ataupun dan ketepatan, kemudahan operasi, dan perbaikan, serta atribut bernilai lainnya. Untuk meningkatkan kualitas produk perusahaan dapat menerapkan program Total Quality ataupun manajemen. Salah satu nilai utama yang diharapkan oleh pelanggan dari produsen adalah kualitas produk dan jasa yang tertinggi. Kualitas adalah keseluruhan ciri sifat sesuatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau disirat. Untuk menentukan kualitas produk menurut Keller, yang dimana kualitas produk dapat dimasukkan dalam 5 dimensi, yaitu pertama adalah bentuk atau form, yang dimana produk yang dapat dibedakan secara jelas dengan yang lain berdasarkan bentuk, ukuran, dan struktur fisik produk. Yang kemudian adalah ciri produk, karakteristik sekunder ataupun pelengkap yang berguna untuk menampilkan fungsi dasar yang berkaitan dengan pilihan-pilihan produk dan pengembangannya. Kemudian selanjutnya adalah kinerja performance yang berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan dalam membeli barang tersebut. Yang keempat adalah ketepatan kesesuaian, berkaitan dengan tingkat kesesuaian dengan spesifikasi yang ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. Kesesuaian atau merefleksikan derajat ketetapan antara karakteristik desain dengan karakteristik kualitas standar yang telah diterapkan. Yang kelima adalah ketahanan ataupun berkaitan dengan beberapa lama suatu produk dapat digunakan. Yang kemudian adalah kehandalan ataupun berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan suatu barang berhasil menjalankan fungsi setiap kali digunakan dalam periode waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu pula. Lanjut, yang kita bahas adalah kepuasan konsumen dari pelanggan eksternal, yang dimana pelanggan yang nyata ataupun real customer, yaitu pembeli atau pemakai produk busana ataupun pemesanan busana dengan berbagai karakteristik seperti yang telah ditemukan pada batasan masalah. Kemudian kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakainya disebut oleh, dimana pengertian tersebut menurut Day dalam Dictionary 2000 halaman 46. Harapan pelanggan ini merupakan perkiraan ataupun keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterima bila ia membeli ataupun mengenakan suatu produk busana, sedangkan kinerja yang dirasakan ialah persepsi pelanggan terhadap apa yang beliau terima setelah mengenakan produk yang mereka pesan. Selanjutnya adalah konsep kepuasan konsumen, yang dimana yang kita lihat pada tabel gambar 2.1 adalah bahwa yang pertama itu tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan yang diturun dari produk. Nah, produk ini dapat dilihat bahwa produk yang dihasilkan harus memiliki nilai produk tersebut. Nah, kemudian pelanggan ataupun customer, kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kemudian dia turun jadi harapan pelanggan terhadap produk. Kemudian disatukan bahwa semua memiliki tingkat kepuasan pelanggan pada akhir setelah mengenakan suatu produk yang digunakan. Kemudian menurut Keller pada Dictionary 2000 halaman 146 bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja ataupun hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Selanjutnya yaitu pengukuran kepuasan konsumen, merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja di bawah diharapkan, maka pelanggan akan kecewa. Bila kinerja sesuai dengan harapan, pelanggan akan puas. Sedangkan bila kinerja melebihi dari harapan, adalah pelanggan akan sangat puas.
Dan selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir menurut Suprato mengingatkan bahwa untuk memenangkan persaingan, perusahaan harus mampu memberikan kepuasan kepada para pelanggannya. Misalnya dengan memberikan produk yang mutu lebih baik, harga yang lebih murah, penyerahan produk yang lebih cepat, dan pelayanan yang lebih baik daripada para pesaingnya. Produk dengan mutu jelek, harga yang mahal, penyerahan yang produk yang lambat bisa membuat pelanggan tidak puas, walaupun dengan tingkatan yang berbeda. Dalam pemasaran jasa ataupun produk, seperti halnya dengan Nurhaliza Modista ini, maka akan salah satu upaya untuk memuaskan konsumen adalah melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang mampu memenuhi harapan pelanggan. Tiga itu membahas metode penelitian. Adapun jenis penelitian yang saya angkat adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang kepuasan konsumen Nurhaliza Modista, yaitu menganalisis harapan konsumen, kinerja kualitas pelayanan, dan kualitas produk untuk mengetahui kepuasan konsumen. Nah, adapun subjek dan objek penelitian adalah para pelanggan Nurhaliza Modista, dan objek yang penelitian ini adalah Modista Nurhaliza berada di Jalan Korban 40.000 jiwa, Rimpo Jawa, Kecamatan Talo, Makassar. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, di mana populasi? Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah para pelanggan Nurhaliza Modista. Yang kedua adalah sampel, yang dimana sampel yang saya angkat yaitu mengingat sangat banyak dan tidak diketahui jumlahnya secara pasti. Maka dalam penelitian ini menggunakan sampel karena itu sampel penelitian sebagian dari pelanggan Nurhaliza Modista Makassar. Dan selanjutnya adalah jumlah sampel. Mengingat jumlah populasi ataupun pelanggan Nurhaliza Modista ini jumlah yang tidak pasti, serta kendalanya keterbatasan dana, waktu, dan tenaga yang memiliki peneliti, maka dalam penelitian ini penulisan mengambil sampel 50 responden. Kemudian dari teknik pengambilan sampel, yang dimana menurut Sugiono bahwa pengambilan sampel atau sampling adalah teknik pengambilan sampel. Adapun teknik pengambilannya yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel aksidental, adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang oleh orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan sumber data. Dari menurut Sugiono tahun 1999 di halaman 73. Jadi sampel yang diambil ialah para pelanggan Nurhaliza Modista Makassar. Baik, selanjutnya yaitu dilihat dari variabel penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel penelitian ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah harapan konsumen. Harapan konsumen ini yaitu di mana keinginan konsumen ataupun responden tentang kualitas pelayanan yang diukur dari harapan konsumen. Yang pertama adalah bukti langsung ataupun meliputi fasilitas fisik, perlengkapan pegawai, dan secara sarana komunikasi. Yang kedua adalah keandalan ataupun kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Yang ketiga adalah tanggapan ataupun di mana para staf membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan pelayanan yang tanggap. Yang kemudian keempat adalah jaminan yang mencakup dengan pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat yang dipercayai yang dimiliki para pemilik usaha, bebas dari bahaya, risiko, ataupun keraguan-raguan. Yang kelima adalah empati yang meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. Kemudian di variabel penelitian kedua adalah kinerja pelayanan, diukur dari penilaian konsumen tentang responden dengan kenyataan pelayanan, yaitu pertama adalah reliability, yakni kemampuan untuk memberikan jasa secara akurat sesuai dengan yang dijanjikan. Yang kedua adalah cepat tanggap, yaitu kemampuan manajemen perusahaan untuk membantu
kolega dan pelanggan menyediakan jasa dengan cepat sesuai dengan keinginan mereka. Yang ketiga adalah jaminan ataupun pengetahuan dan kemampuan manajemen perusahaan untuk melayani dan rasa percaya diri. Yang keempat adalah empati, yaitu perusahaan harus memberikan perhatian secara individual kepada dan pelanggan. Oleh karena itu perusahaan harus mengerti kebutuhan mereka. Yang kelima adalah kasat mata, yaitu fasilitas fisik, peralatan, dan personal yang terlibat dalam pelayanan perusahaan harus dapat disesuaikan oleh pelanggan. Nah, adapun data dari penelitian tersebut adalah sehubung dengan penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah data primer. Nah, di mana data primer adalah kuesioner yang telah diisi oleh responden, dan data sekunder adalah data yang pendukung yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti sejarah perusahaan dan daftar pesanan konsumen dan lain-lainnya. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang saya lakukan adalah dalam penelitian ini, yaitu untuk mengumpulkan data antara lain kuesioner yang menyebar daftar pertanyaan kepada responden ataupun sampel yang telah ditentukan. Nah, skala yang digunakan adalah instrumen yang penelitian ini adalah skala Likert sebagai berikut. Nah, yaitu pertama adalah pengukuran harapan konsumen, yang dimana dilihat dari tabel tersebut. Yang pertama adalah sangat penting, penting, kurang penting, tidak penting, sangat tidak penting, yang dimana dari skornya yaitu 5-1. Kemudian pengukuran kinerja pelayanan, yaitu sangat baik, kurang baik, tidak baik, ataupun sangat tidak baik, dari skor 5-1. Kemudian dilihat dari kualitas produk, dinilai dengan sangat baik, baik, tidak baik, kurang baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Di skor diberikan 5-1. Kemudian, adapun teknik analisis data yang saya gunakan berdasarkan penilaian tingkat kepentingan harapan dan hasil penilaian kinerja, maka akan dihasilkan suatu perhitungan mengenai tingkat kesesuaian antara tingkat kepentingan ataupun harapan dengan tingkat kinerja pelaksanaannya. Tingkat kesesuaian kepuasan adalah hasil perbandingan skor kinerja pelaksanaan dengan skor kepentingan harapan. Nah, tingkat kesesuaian inilah yang akan menentukan urutan prioritas peningkatan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Mempermudah analisis, maka harapan kepentingan konsumen diberi kode X ataupun kinerja yang pelayanan yang diberikan, dan kode Y adapun rumusnya yang digunakan adalah menurut bukunya Supriyoto 2001-241, di mana rumusannya adalah TKI sama dengan XI per YI dikali 100%. Keterangannya di mana TKI adalah tingkat kesesuaian kepuasan responden, ataupun XI adalah skor penilaian kinerja pelayanan, dan YI adalah skor penilaian kepentingan harapan konsumen. Selanjutnya dibuat diagram Cartesius ataupun sumbu datar X, yaitu tingkat pelaksanaan, dan sedangkan sumbu Y adalah tingkat kepentingan untuk menghitung setiap faktor dan atribut yang dipengaruhi kepuasan konsumen ataupun konsumen, yang digunakan rumusan sebagai berikut, yaitu di mana rumusnya yaitu selanjutnya yaitu rumusnya adalah actions adalah XI sama dengan N, dan Y sama per N. Nah, keterangan dari sumbu Y dan X ini, di mana A menunjukkan faktor ataupun atribut yang dianggap penting dan mempengaruhi kepuasan konsumen, namun manajemen belum melaksanakan kesesuaian keinginan konsumen, sehingga membuat konsumen kecewa. Nah, B menunjukkan faktor ataupun atribut yang dianggap penting dan mempengaruhi kepuasan konsumen, dan manajemen telah melaksanakannya sesuai keinginan konsumen, dan sehingga membuat konsumen sangat puas. Dari simbol C ini menunjukkan bahwa faktor ataupun atribut yang dianggap kurang penting dan mempengaruhi kepuasan konsumen, namun manajemen belum melaksanakannya, sehingga membuat konsumen kurang puas. Nah, dari simbol D ini menunjukkan bahwa faktor dan atribut yang dianggap kurang penting dan mempengaruhi kepuasan konsumen, namun manajemen melaksanakan secara berlebihan, sehingga tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan.
Nah, itulah tadi paparan hasil penelitian dari judul analisis kepuasan konsumer terhadap Nur Halisamudiste Makassar. Untuk itu, saya mohon maaf atas apabila ada kesalahan sebutan dan salah sebutan. Terima kasih atas terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ucap akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.